Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam ibadah Patuen tanggal 7 Oktober tahun 2020 ini. Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan kita akan memulai, marilah kita bersaat teduh dan kita berdoa. Semoga Allah sumber pengharapan memelihara kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan kelam, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa di dalam surga, atas penyertaan, bimbingan dan segala berkat-Mu di hari ini. Kami percaya kami dapat melaksanakan ibadah Patuen di sore hari ini hanya karena penyertaan dan bimbingan tangan Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami, persiapkanlah relung hati kami, agar hati kami dapat menjadi tempat untuk firman kami, dan mampukanlah kami untuk memahami tentang firman-Mu, sertai di dalam peribadatan kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan, semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Dan di sore hari ini sesuai dengan pancaran air hidup tanggal 7 Oktober tahun 2020, yaitu terambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Kitab Ulangan pasal yang ke-6, akan kita baca mulai ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-25. Yang demikian bunyinya. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat yang ke-10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham,
Ishak, dan Yakub untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi dengan tangan yang kuat Tuhan membuat tanda-tanda musisat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Fir'aun dan seisi rumahnya di depan mata kita, tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita maupun Ia membiarkan kita hidup sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti diperintahkannya kepada kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan mampu melakukannya. Amin. Sebelum kita merenungkan firman ini, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 359. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah datang kepadaku semua
Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang telah kita baca tadi dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-25, dari Pancaran Air Hidup memberi judul Eling lan Waspodo. Eling lan waspodo. Kalau ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bebas versi saya, yaitu saya terjemahkan selalu ingat kepada Tuhan dan harus waspada. Jadi kehidupan ini kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Tetapi kita harus selalu ingat kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan, bimbingan, dan penyertaan di dalam kehidupan ini. Ada sebuah peribahasa Jawa yang sangat indah. Begini bunyinya. Sak begja-bejane wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lan waspodo. Kami ulang, sak beja-bejane wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lan waspodo. Dan peribahasa ini kalau di bahasa Indonesia kan, versi saya, itu berbunyi demikian. Seuntung-untungnya orang yang lupa, masih untung orang yang selalu ingat dan waspada. Mungkin demikian terjemahan versi saya. Ungkapan ini mengandung arti bahwa menghadapi keadaan hidup yang tidak menentu ini, yang banyak rintangan dan halangan, yang terbaik adalah kalau kita selalu ingat kepada Tuhan dan selalu waspada. Kenapa kita harus selalu ingat kepada Tuhan dan waspada? Sebab hidup di dunia ini banyak godaan dan pencobaan yang kita alami di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau kita tidak selalu ingat kepada Tuhan dan selalu waspada, tentu kita bisa jatuh ke dalam dosa. Apa ya kira-kira yang menyebabkan manusia ini bisa jatuh ke dalam dosa? Apakah karena godaan iblis, atau karena roh-roh kegelapan, ataukah karena harta kekayaan duniawi yang kita miliki, atau mungkin bahkan karena pangkat, jabatan, dan kedudukan bisa justru membawa kita ke dalam dosa kalau kita tidak setia di hadapan Tuhan. Bacaan kita di sore hari ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel yang sudah dituntun oleh Tuhan Allah sendiri. Karena dari tempat perbudakan di tanah Mesir, Tuhan membimbing dan menyertai untuk membawa masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Agar bangsa ini dapat memasuki tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena di sana dikatakan bahwa di sana berlimpah susu dan madunya. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa bila nanti
Tuhan sudah mengizinkan untuk memasuki tanah Kanaan, sudah memiliki kebun anggur, sudah memiliki kebun zaitun. Mereka tidak melupakan apa jasa Tuhan kepada bangsa Israel. Itulah yang diperingatkan Tuhan kepada bangsa itu. Seperti apa yang tertulis di dalam bacaan kita, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Dengan firman ini Tuhan menghendaki supaya bangsa Israel selalu ingat kepada Tuhan dan selalu waspada atas godaan dan pencobaan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Demikian juga kalau kita melihat di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita semua sering melupakan akan kehidupan ini. Kita sering hidup menurut kehendak kita sendiri. Jangan sampai kita terbawa oleh gelombang kehidupan yang tak menentu ini. Di semua keadaan, baik itu senang ataupun susah, marilah kita selalu tetap setia kepada Tuhan dan selalu ingat kepada Tuhan dan selalu waspada, sehingga kita selalu berkelimpahan berkat, baik itu penyertaan, kesehatan, kecukupan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sebab hanya kepada Tuhanlah kita mendapatkan segala berkat. Apabila berkat itu datang dari Tuhan, tentu akan mensejahterakan kehidupan kita. Ingat bahwa kita harus selalu eling dan waspodo. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kami bersyukur ya Bapa di dalam surga atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Apabila firman ini tidak sempurna, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan di dalam kehidupan kami, agar kami mampu menjalani, melaksanakan kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami selalu eling lan waspodo di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyiapkan dari pujian kita, dari Kidung Jemaat nomor 337. Namun ingatlah akan firman Tuhan yang kami ambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337 ayat yang pertama saja.
Mari kita berdoa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam surga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di sore hari ini. Mampukanlah Tuhan di dalam kehidupan kami untuk dapat memahami akan firman-Mu. Sebab kehidupan kami masih jauh perjalanan kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu membimbing, menyertai, melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan berjemaat kami. Tuhan, di sore hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJW, Jemaat Singosari. Tuhan, kami serahkan segala program yang ada, yang mungkin hingga saat ini belum berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, agar gereja-Mu tetap dapat berjalan, meskipun di dalam keadaan kondisi COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu di dalam menjalani kehidupan ini, baik anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, mulai dari tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA dan perguruan tinggi, dan anak-anak kami yang masih di TK. Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami mendapat bimbingan yang hanya daripada Tuhan. Berilah hikmat-Mu kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dapat menjalani dan dapat sukses di dalam pendidikannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Kami percaya bahwa seluruh muka bumi ini adalah milik-Mu. Tolonglah kepada anak-anak kami agar mendapatkan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga bagi anak-anak kami yang merindukan pendamping di dalam kehidupannya. Tuhan, kami percaya pemberian-Mu lah yang terbaik, sehingga anak-anak kami dapat memasuki rumah tangga yang seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami tidak mengetahui situasi keadaan setiap pribadi yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan akan hadir di tengah kesakitan saudara-saudara kami ini. Tuhan, jamahlah, angkatlah segala sakit penyakitnya, sebab kami percaya bahwa kesembuhan hanya di dalam tangan Tuhan. Obat-obatan, pelayanan dokter hanyalah sarana, tetapi kesembuhan yang sejati datangnya hanya dari Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Rudi Sewoyo, yang Engkau tempatkan di gereja-Mu ini untuk menggembalakan domba-domba yang ada di Singosari ini. Tuhan, berkatilah di dalam kehidupannya, berkatilah dalam pelayanannya, berkati dalam rumah tangganya, berkati putra-putrinya. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu yang kudus. Demikian juga kami berdoa untuk majelis jemaat, baik penetua maupun diaken. Berkatilah di dalam pelayanannya, berkatilah di dalam kehidupannya, berkatilah dalam keluarganya, agar kami semua dapat membantu di dalam pelayanan di gereja-Mu GKJW Singosari ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui situasi kondisi yang ada di Indonesia ini, yang diliputi rasa ketakutan
karena virus corona COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan jemaat-Mu. Lindungilah kami semua dari COVID-19 ini. Demikian juga berkatilah pemerintah yang berusaha untuk menangani, mulai Bapak Presiden hingga jajarannya dan pemerintahan yang ada di desa-desa, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan yang Engkau berikan kepada bangsa dan negara kami. Tuhan, masih banyak yang ingin kami sampaikan kehadirat-Mu di sore hari ini. Namun kami percaya, sebelum segala sesuatu kami ucapkan, Engkau sudah mengetahui setiap pribadi yang datang ke hadirat-Mu. Tuhan, dengarkanlah setiap pribadi yang memohon kepadamu, dan sempurnakanlah doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415. Ayat yang pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua kita undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang benih. Kepada haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Ku
Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita hari lepas hari, mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, ibadah Patuen tanggal 7 Oktober tahun 2020 telah selesai. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu menjaga kesehatan kita, agar kita selalu kuat di hadapan Tuhan. Bekal kita hanyalah selalu eling dan waspada. Terima kasih.